Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Imam Mahdiana, mahasiswa Pendidikan Profesi Guru Pendidikan Agama Islam batch 2 tahun 2023 LPTK IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Video kali ini akan menayangkan tentang pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan pelajar Islam Rahmatan lil Alamin di SDN Sumurwuni fase C kelas 5 dengan tema Bangunlah Jiwa dan Raganya dengan topik hidup rukun menyenangkan, dan proyeknya adalah membuat poster kampanye saling menghargai. Selamat menyaksikan dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beriman dan bertakwa Tuhan yang Esa, akhlak mulia, gotong royong mandiri, kreatif. Oke, kelas 5. Kelas 5 itu sekarang berada di fase C. Fase C. Nah, sekarang kita akan membuat proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ada berapa tuh P-nya? Ada 5 P-nya. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang tadi dinyanyikan tuh, pelajar Pancasila beriman dan bertakwa, ya, sampai selesai tuh. Kita akan belajar tentang itu. Temanya adalah bangunlah jiwa dan raganya. Jiwa dan raganya. Ya, topiknya adalah kampanye saling menghargai. Yang dikuatkan yang mana dalam profil pelajar Pancasila? Yang pertama, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang selanjutnya adalah mandiri. Jadi ada dua sikap yang akan kita kembangkan. Beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Dan yang berikutnya adalah mandiri. Dua ini akan kita capai pada semester ganjil di tahun pelajaran 2023-2024. Kasih proyek penguatan pelajar Pancasila, karena ini adalah proyek, maka nanti akan menghasilkan sebuah karya. Nanti kegiatannya anak-anak mengikuti alur yang sudah disiapkan. Produknya, karyanya nanti akan kita pajang di sekolah. Siap? Siap? Apa karyanya? Kampanye saling menghargai. Nah, untuk pertemuan sekarang Pak Imam sekedar mensosialisasikan saja, menyampaikan saja bahwa kita akan mengadakan P5. Tentang apa? Temanya bangunlah jiwa dan raganya. Topiknya apa topiknya? Kampanye saling menghargai. Pada kesempatan kali ini P5 kita masuk ke tahap pertama. Tahap pertama, kontekstualisasi. Pak Imam sudah menyiapkan temanya, yaitu aku dalam cermin. Aku dalam, punya cermin di rumah? Punya. Kalau cermin digunakan untuk apa? Mengaca. Yang dilihatnya apa? Muka. Terus? Ya, wajah, badan. Berarti yang dilihatnya adalah diri kita sendiri. Nah, nanti pas bercermin, oh ada yang kurang, rambutnya kurang apa? Kurang rapi, harus diapakan? Disisir. Wah, ada coretan pulpen di wajah, kelihatan tidak? Sekarang tanpa cermin kelihatan tidak? Kalau ada cermin kelihatan nggak ada coretan di pipi? Harus diapakan coretan pipi ini? Dihapus. Dengan bercermin kita bisa melihat diri sendiri. Nah, sama Pak Imam sudah menyiapkan lembar potret diri. Potret diri. Pak Imam bagikan dulu ya. Bagikan dulu.
Kata ajaib. Oke, untuk pertemuan sekarang P5 sekarang adalah teman untuk berbagi. Apa yang mau kita bagi kepada teman? Kalau berbagi kan harus ada yang mau dibaginya ya. Nah, sedangkan belum ada. Makanya sekarang kita buat dulu sesuatu yang ingin dibagi. Sesuatu yang ingin dibaginya adalah tulisan kalian, cerita kalian. Sekarang apa yang kalian tulis itu ceritakan kepada teman sebangkumu. Berbagi pengalaman itu, yang pengalaman yang tidak mengenakan itu kepada temanmu. Tadi kan sudah cerita tentang pengalaman yang tidak mengenakan, bercerita kepada temannya. Apa yang kamu rasakan pertama kali setelah berbicara tentang pengalaman yang tidak mengenakan tersebut? Bagaimana perasaannya? Senang. Apa yang buat kamu menjadi senang setelah berbagi cerita tersebut? Bisa? Berbagi cerita dengan teman. Jadi kalau punya masalah diceritakan, senang tidak? Senang. Merasa tenang tidak? Kalau tentukan dua kotak, kalian baca, kemudian kalian analisis kasus tersebut termasuk perundungan atau bukan. Udah dibaca? Yang mana? Ini sama ini. Yang ini dulu. Ini udah dibaca udah. Ini kasus perundungan atau bukan? Pembulian bukan? Bukan. Kenapa ini bukan perundungan? Tulis saja, ini bukan perundungan. Tulis di sini. Terus alasannya ditulis. Ya. Kasus ini bukan perundungan gitu. Apa Noval? Tadi baca yang mana Noval? Nah, itu kasus perundungan atau bukan? Perundungan. Kenapa? Iya, ditulis jawabannya ya. Pilih yang mana, dua kotak yang mana? Ini sudah dibaca belum? Ini kasus perundungan bukan? Itu ada yang diolok-olok tidak, ada yang diledek tidak, ada yang dihina tidak. Perundungan itu seperti itu. Tak belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-sila.
sudah belajar tentang potret diri, ya, kemudian menganalisis perundungan atau bukan, mencari berita tentang perundungan. Jadi menurut kalian perundungan itu boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Kalian tentu satu kelompok, perundungan itu boleh atau tidak? Supaya tidak terjadi perundungan di kelas 5 dan di sekolah kita di SDN Sumurwuni, apa yang kita lakukan? Saling menyayangi, saling menghargai. Nah, yang tahu saling menghargai, saling menyayangi adalah kunci untuk tidak terjadi perundungan. Cuman kelas kita saja, kelas 5, kelas 6, kelas 4, kelas 3, kelas 2 belum tahu. Jadi harus diapakan? Harus dikasih tahu. Nah, sekarang cara mengasih taunya bagaimana? Cara memberitahu teman-teman yang lain, siswa yang lain adalah dengan kita berkampanye. Mengajak seluruh warga SDN Sumurwuni untuk saling menghargai. Nah, di sini. Muhammad Fajar. Perkenalkan, nama saya Adis Azhar, dipanggilnya Ajis. Adis Azhar, terus. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wajar Maulana, dipanggilnya Fajar. Fajar, terus. Perkenalkan, saya Adam. Adam. Ya, ini kelompok berapa? Kelompok apa namanya? Garuda. Kelompok Garuda. Coba bacakan hasil diskusinya. Apa topik yang paling menarik? Memukul dan menendang. Mengapa topik tersebut menarik? Karena saya pernah dipukul dan saya tidak ingin orang lain mendapatkan perlakuan yang sama. Oke, pernah dipukul dan tidak ingin orang lain mendapatkan. Apa hal yang ingin diceritakan? Hal yang diceritakan apa? Resiko akibat melakukan memukul atau menendang jadi di penjara. Oke, resiko atau akibat dari melakukan pemukulan atau kekerasan fisik lainnya. Bagus, terus. Bagaimana cara kami menceritakannya? Caranya bagaimana? Kami ingin akan menggunakan lisan. Menggunakan lisan, berarti nanti membuat video. Tak belajar Pancasila. Sekarang kita tinggal mendesain kalimat kampanyenya. Jadi kegiatan sekarang kita adalah mendesain kalimat kampanye, mendesain atau menyusun kalimat untuk kampanye kita. Kampanye saling menghargai dengan tujuan tidak ada perundungan. Di kelas 5B khususnya, umumnya di SDN Sumurwuni. Nah, siap? Teman. Diubah ini kalimatnya. Kami ingin apa? Kami ingin apa? Kami ingin teman kami berhenti melakukan hal tersebut. Ya. Berarti kan di sini lalu bukan ini. Kami ingin teman kami apa? Ancaman. Contohnya seperti apa ancaman? Mengancam, yang namanya mengancam itu seperti apa? Kamu tahu mengancam itu tidak baik karena boleh ditambahin menyakiti hati orang lain. Contoh mengancam itu seperti apa? Mengejek. Mengejek sama mengancam. Halo. Halo. Ini kelompok dari kelas A. Anggotanya siapa? Vina, terus? Yumna, terus? 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 Oh iya. Topik apa yang dipilih oleh kelompok ini? Bullying verbal. Oke. Mau disampaikan dengan cara bagaimana? Dengan cara bagaimana? Lisan apa tulisan? Tulisan. Berarti nanti kita membuat poster. Nah, sudah membuat kalimatnya?
Pak Imam mau tanya dulu. Tadi waktu membuat kalimat, ceritakan waktu kalian membuat kalimat, ada kesusahan atau tidak? Kesusahan. Apa yang membuat susahnya? Keder. Belum mengerti? Belum mengerti. Terus sekarang sudah jadi? Sudah jadi. Kok bisa jadi? Katanya keder. Dibantu. Oh, semuanya terlibat? Terlibat? Ah, bagus. Semuanya ikut berdiskusi. Pak Imam mau minta bocorannya. Kalimat yang dibuat untuk kampanyenya apa? Bikin berapa itu? Bikin 2. Coba Pak Imam mau tahu 1 aja. Kalimat ajakannya. Ya, baca yang keras. Mana? Bacakan. Ayo, Nak. Vina baca. Ayo kita saling menyayangi teman jika kita ingin disayangi oleh teman, semua orang dan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-sila. Pencarian. Pakai ini pencarian nih. Apa mau nyari gambar apa?
Baca yang keras. Mari sayangi. Mari sayangi teman dan panggil dengan Kami kelas 5 SDN Sumeruni berkomitmen menjaga kerukunan dan saling menghargai serta menghindari perundungan. Merundungan. No. Menyayangi. Yes. Kita belajar Pancasila. Kita bernafas Dan anak-anak, dalam sila. tadi sudah melakukan apa? Kampanye. Pak Imam mau tanya, apa yang kalian rasakan setelah kampanye? Senang? Senang. Vina, bagaimana perasaannya? Apa yang membuat Vina senang? Bekerja sama. Terus apa lagi? Ada lagi? Gak ada, cukup. Nisa, apa yang bagaimana perasaan Nisa? Apa yang membuat Nisa senang? Mengajak teman-teman untuk saling menghargai. Nah, kalau nanti ada kampanye lagi, kalian ingin kampanye tentang apa? Tentang apa, Ziza? Tentang kampanye rajin belajar. Oke, kampanye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Rizal Imam Mahdiana, mahasiswa pendidikan profesi guru Pendidikan Agama Islam LPTK IAIN Syekh Nurjati Cirebon, batch 2 tahun 2023. Kami baru saja menyelesaikan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan pelajar Islam rahmatan lil alamin. Kami sekarang, saya dengan Ibu Cut Mutia atau Bu Muti, guru kelas 5, akan melakukan refleksi. Baik Ibu Muti, kita refleksi kegiatan kita. Menurut Bu Muti, apa yang kurang dari kegiatan kita dan apa yang bisa diperbaiki dari kegiatan tersebut? Iya Pak Imam, alhamdulillah ya kita udah ngelaksanain P5. Iya, alhamdulillah. Ada beberapa yang mungkin harus diperbaiki, terutama mungkin dari gurunya ataupun dari siswanya. Mungkin Pak Imam sudah ke siswa ya, sekarang giliran gurunya. Nah, untuk gurunya sendiri mungkin Pak, refleksinya akan lebih baiknya kalau misalkan kita lebih merumuskan konsepnya biar lebih matang lagi, biar lebih biar lebih optimal lagi hasilnya. Kemudian mencari solusi-solusi yang muncul dari permasalahan yang muncul Pak, mungkin gitu. Karena dari pelaksanaan P5 ada beberapa kendala yang mungkin Pak Imam tahu ya. Ada beberapa siswa yang tidak mengikuti dari awal sampai akhir. Iya, betul. Ada yang tidak masuk di pertengahan proyek, jadinya ketinggalan gitu, Pak. Mungkin gitu. Oke. Baik, Bu. Itu refleksi dari kami bahwa kami sebagai guru perlu berkoordinasi lebih intens lagi, menjalin komunikasi yang lebih efektif lagi untuk membuat sebuah konsep yang lebih matang dan mencari solusi-solusi terhadap permasalahan yang timbul dalam perjalanan pembuatan proyek profil pelajar Pancasila dan atau pelajar Islam rahmatan lil alamin. Kita belajar Pancasila. Kita bernafas dalam Untuk tindak sila. lanjut, bagaimana kalau nanti kita membuat P5 dan Isra itu yang menggali suara peserta didik. Kita bercurah pendapat dengan peserta didik apa yang ingin mereka lakukan dalam P5. Nah, kalau mereka sudah bersuara dan menyampaikan pilihan, bisa jadi rasa kepemilikan mereka itu sangat tinggi gitu. Betul, Ini salah satu
cara untuk mengatasi peserta didik yang jarang hadir gitu. Begitu ya Bu ya? Setuju Bu? Setuju. Ya. Baik, terima kasih. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar Pancasila.